Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Sopir maut di Pekanbaru minta maaf, ngaku pakai sabu di Pelaju Palembang supaya kuat tidak ngantuk bawa mobil. Dari Palembang melaporkan, sopir maut di Pekanbaru minta maaf, ngaku pakai sabu di Pelaju Palembang supaya kuat tidak mengantuk saat bawa mobil. Diketahui, rute perjalanan Antoni 44 tahun bersama pacarnya Lydia Putri 25 tahun cukup jauh, Sukabumi menuju Kepulauan Riau, Batam. Hingga terjadi insiden tragis di Pekanbaru, mobil Calia putih yang dikemudikan Antoni menabrak satu keluarga pengendara sepeda motor hingga 3 orang tewas. Antoni mengaku memilih stop sebentar di Palembang untuk memakai sabu biar kuat tidak ngantuk selama di perjalanan. Namun, sabu itu ternyata tidak dia pakai sendiri tapi bersama Lydia, juga dia ini 30 tahun temannya di Pelaju yang diajaknya ikut untuk menggantikannya mengendarai mobil selama di perjalanan. Namun, saat kejadian kecelakaan itu Antoni malah mengaku mengantuk dan dia menolak digantikan Denny. Setidaknya itu pengakuan Antoni saat kasusnya dirilis Polres Pekanbaru, Kamis 2 Januari 2025. Di kesempatan itu juga Antoni meminta maaf kepada keluarga korban. Waktu itu perasaan aku tertidur lelap, pas bangun yang di samping teriak tahu-tahu di depan sudah ada motor katanya saat ditanya wartawan. Antoni beralasan tidak digantikan Denny ketika berkendara saat itu karena posisi kafe tempat mereka dugem ke hotel cukup dekat. Untuk pihak keluarga aku minta maaf yang sebesar-besarnya, untuk masyarakat Pekanbaru juga aku minta maaf, aku menyesal ucapnya. Saat wartawan bertanya mengapa Antoni harus pakai sabu, yaitu labang, pertama karena takut ngantuk kan habis itu badan segar lagi jawabnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti gelar razia rutin dan ciptakan keamanan di awal tahun 2025. Dari Muara Beliti melaporkan, menyadari pentingnya keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan, Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti kembali melakukan razia rutin di blok hunian warga binaan pada awal tahun ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, serta sebagai deteksi dini terhadap potensi gangguan yang dapat mengancam ketertiban di dalam lapas. Razia kali ini dilaksanakan secara acak di beberapa kamar hunian dengan fokus utama pada penggeledahan barang-barang terlarang yang berpotensi membahayakan keamanan. Barang-barang yang menjadi target penggeledahan meliputi senjata tajam, narkotika, barang elektronik yang dilarang, hingga barang-barang lain yang dapat mengganggu ketertiban. Penggeledahan ini dilakukan tidak hanya terhadap kamar hunian tetapi juga terhadap warga binaan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang tersembunyi. Proses penggeledahan melibatkan tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal dan Keamanan Lapas Narkotika Muara Beliti, termasuk Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Abdul Rafiq, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, beserta anggota jaga lainnya. Pendekatan profesional dan humanis diterapkan selama razia untuk menjaga ketertiban serta menghormati hak asasi manusia. Hasil penggeledahan kali ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan barang-barang berbahaya seperti handphone atau narkoba. Namun, beberapa barang terlarang lainnya seperti sendok logam, kalung, alat cukur, dan benda sejenis berhasil disita. Barang-barang ini dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan akan segera dimusnahkan sebagai bagian dari langkah pencegahan. Kepala KPLP Abdul Rafiq menjelaskan bahwa kegiatan razia ini merupakan bentuk komitmen kuat dari pihak lapas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.